Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat tanggal 23 bulan Safar 1445 Hijriah. Satu pekan ke depan kita akan memasuki bulan yang sangat bersejarah, yaitu bulan Rabiul Awal atau lebih dikenal dengan bulan Maulid. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan pada bulan Rabiul Awal pula Nabi SAW diwafatkan. Menurut catatan ulama ahli sejarah, 81 hari sebelum Nabi diwafatkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang terakhir kepada Nabi SAW. Wahyu tersebut tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan setelah waktu asar pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji wada, yaitu terakhir kali Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun sehubungan dengan fardu atau kewajiban. Ketika ayat tersebut turun, Nabi SAW tidak kuat menerimanya, mengingat isi dan makna yang dikandung oleh ayat itu. Maka beliau bersandar pada untanya, dan untanya pun kemudian duduk. Maka malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sungguh pada hari ini telah sempurna urusan agamamu. Terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulkanlah para sahabatmu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa aku tidak akan turun lagi kepadamu sesudah hari ini."
Nabi SAW terus kembali dari kota Makkah dan datang ke kota Madinah. Kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan membacakan ayat tersebut, serta memberitahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka para sahabat semuanya merasa gembira sambil mengatakan, agama kita telah sempurna. Kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merasa susah dan sedih. Lalu ia pulang menutup pintu rumahnya serta terus menangis di siang hari maupun di malam hari. Hal itu didengar oleh para sahabat yang lain dan mereka berkumpul lalu datang ke rumah Abu Bakar. Kemudian bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis di saat semua sahabat riang gembira oleh sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama kita?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Wahai para sahabatku, kamu sekalian tidak tahu musibah yang akan menimpa kita. Tidakkah kalian mendengar bahwa sesuatu perkara apabila telah menjadi sempurna, maka akan tampak jelaslah kekurangannya." Maka ayat ini, yaitu surah Al-Maidah ayat 3, menunjukkan bahwa semakin dekatnya perpisahan kita dengan Nabi SAW. Mendengar jawaban itu, para sahabat pun menjerit, berteriak, kemudian semuanya menangis sedih. Sehingga kejadian ini sampailah kepada Nabi SAW, yang kemudian cepat-cepat pergi menemui para sahabat di kediaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan bila mendapatkan mereka betul-betul sedang menangis dan menjerit-jerit, kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Apakah yang menyebabkan kamu sekalian menangis?" Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, "Ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan bahwa dengan turunnya ayat itu adalah sebagai pertanda telah dekatnya wafat engkau ya Rasulullah. Apakah benar itu adanya ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu benar adanya. Dan sungguh telah dekat waktuku untuk meninggalkan kalian, serta telah sampai pula waktu perpisahanku dengan kalian." Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar jawaban Nabi yang sedemikian itu, maka ia menjerit dengan jeritan yang sangat keras sekali serta tersungkur karena pingsan. Sementara Ali bin Abi Thalib, dadanya berguncang hebat dan badannya pun bergetar. Sedangkan para sahabat yang lain panik, ribut dan sibuk sambil menangis keras sekali karena merasa sangat ketakutan apabila harus berpisah dengan Nabi SAW. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menderita sakit mulai akhir bulan Safar selama 18 hari. Sedang penyakit yang diderita mulai pertama sakit hingga akhir hayatnya adalah sakit kepala. Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin, mulai diutus pada hari Senin, dan diwafatkannya pun juga pada hari Senin pula. Tatkala hari Senin pada bulan Rabiul Awal itu, penyakit beliau semakin bertambah berat. Maka setelah Bilal selesai mengumandangkan azan subuh, Bilal pergi menghampiri pintu rumah Rasulullah SAW sambil mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Tetapi yang menjawab adalah Siti Fatimah. Lalu ia berkata, Rasulullah masih sedang sibuk dengan dirinya sendiri karena menderita sakit. Bilal pun terus kembali masuk ke dalam masjid tanpa memahami kata-kata Siti Fatimah. Ketika waktu subuh semakin terang, Bilal datang kembali menghampiri pintu Rasulullah SAW dan bersalam seperti semula. Dan Rasulullah yang mendengar suara Bilal itu, lalu beliau bersabda, "Masuklah wahai Bilal. Sungguh aku masih sedang sibuk terhadap diriku sendiri dan penyakitku rasanya bertambah berat. Maka suruhlah Abu Bakar agar supaya sholat berjamaah dengan orang-orang yang hadir." Bilal pun keluar masjid menangis dan meletakkan tangannya di atas kepala. Bilal pun terus masuk ke dalam masjid dan berkata, "Wahai sahabatku Abu Bakar, sungguh Rasulullah SAW telah menyuruh engkau agar supaya sholat bersama-sama dengan orang yang hadir, karena Rasulullah sedang menderita sakit." Ketika Abu Bakar melihat mihrab tempat sholat Nabi kosong karena Nabi tidak dapat hadir, maka tidak tertahan lagi dirinya, lalu menjerit keras sekali dan jatuh tersungkur karena pingsan. Maka ributlah para kaum muslimin yang ada pada waktu itu, sehingga Rasulullah SAW mendengar keributan mereka dan bertanya, "Wahai Fatimah, mengapa pagi ini dan ada apakah keributan di sana itu?"
Siti Fatimah menjawab, keributan di sana itu ialah kaum muslimin sendiri karena engkau tidak ada hadir. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali dan Fadl bin Abbas, lalu bersandar kepada keduanya dan keluar menuju masjid, lalu sholat bersama-sama dengan mereka 2 rakaat subuh di hari Senin itu. Selesai sholat, beliau Rasulullah SAW berpaling ke belakang kepada para sahabat dan lalu bersabda, wahai kaum muslimin, kalian semua ada di dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bertakwalah kalian kepada Allah serta menaatinya, maka sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini. Hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku berada di dunia ini. Lalu Rasulullah SAW berdiri dan pulang ke rumahnya. Hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat jurupati turun dengan bentuk seperti orang Arab Badui seraya mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlan nubuwah, apakah saya boleh masuk? Siti Fatimah lah yang menjawab, wahai hamba Allah, sungguh Rasulullah sedang sibuk dengan derita sakitnya. Kemudian malaikat jurupati memanggil untuk yang kedua kalinya dengan ucapan seperti semula. Maka Rasulullah SAW mendengarkan suara malaikat jurupati itu dan bersabda, wahai Fatimah, siapakah yang berada di pintu? Siti Fatimah menjawab, seorang Arab Badui yang memanggil, dan telah aku katakan bahwa Rasulullah sedang sibuk menderita sakitnya. Kemudian ia memanggil kembali yang kedua kalinya seperti itu juga. Maka Rasulullah SAW menatap Siti Fatimah dengan tatapan yang sangat tajam sekali, sampai-sampai badan Siti Fatimah pun menggigil dan bergetar karena ketakutan. Rasulullah SAW bersabda, tahukah engkau wahai Fatimah, siapakah dia? Dia adalah malaikat mencabut nyawa semua kelezatan, yang memutus segala macam nafsu syahwat. Dia adalah memisahkan perkumpulan-perkumpulan serta yang meramaikan keadaan di kuburan. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, masuklah engkau wahai malaikat jurupati. Maka malaikat jurupati pun masuk sambil mengucapkan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam wahai malaikat jurupati. Engkau datang untuk berkunjung atau mencabut nyawa? Kata malaikat jurupati, saya datang untuk berkunjung dan untuk mencabut nyawa. Sekiranya engkau mengizinkan, kalau tidak maka saya akan kembali. Kata Rasulullah, wahai malaikat jurupati, di mana Jibril engkau tinggalkan? Kata malaikat jurupati, dia saya tinggalkan di langit dunia dan para malaikat sedang menghormati dan memuliakan dia. Tidak selang sesaat malaikat Jibril pun turun dan duduk di arah kepala Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW kepada Jibril, tahukah engkau tentang ajalku telah dekat? Ya, saya tahu, jawab malaikat Jibril. Sabda Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menjawab, sungguh pintu-pintu langit telah dibuka. Para malaikat pun telah berbaris rapi menanti ruh engkau di langit. Pintu-pintu surga telah dibuka dan para bidadari pun sudah berhias menanti kehadiran ruh engkau ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, alhamdulillah. Wahai Jibril, berilah berita gembira tentang umatku pada hari kiamat kelak. Kata malaikat Jibril, saya beritahukan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah aku larang semua para nabi masuk ke dalam surga sehingga engkau masuk terlebih dahulu, dan aku larang juga memasukinya semua umat sehingga umat engkau masuk terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, sekarang telah puas hatiku dan hilanglah rasa susahku. Kemudian beliau bersabda, wahai malaikat jurupati, mendekatlah kepadaku. Malaikat jurupati pun mendekat dan memulai melaksanakan tugasnya mencabut ruh mulia Rasulullah SAW. Dan ketika ruh Nabi sampai di perut, Nabi SAW berkata, wahai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati ini. Maka Jibril memalingkan wajahnya dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah orangnya yang sampai hati melihat wajah engkau sedang engkau dalam keadaan sakaratul maut? Hadirin,
Jamaah salat Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di dada, beliau bersabda, "Usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum." Aku mewasiatkan agar kalian menjaga salat dan perhatikanlah apa yang menjadi di tanggungan kalian. Maka masih saja beliau berwasiat dengan dua kalimat itu, "Usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum," sampai putuslah perkataannya. Ali bin Abi Thalib berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang akhir hayatnya telah menggerakkan dua bibirnya sebanyak 2 kali, dan ketika saya mendekatkan telinga, saya dengar beliau mengucapkan dengan pelan-pelan, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Maka ruh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut tepat pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib memandikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid radhiyallahu an yang menuangkan air, dan malaikat Jibril telah datang membawa obat penahan kehancuran jasad dari surga, dan kemudian mereka mengkafani beliau dan menguburkannya di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan Siti Aisyah berdiri di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai orang yang belum pernah mengenakan pakaian dari sutra, wahai orang yang belum pernah tidur di atas ranjang kasur yang empuk, wahai orang yang keluar dari dunia sedang perutnya belum pernah kenyang meskipun dengan roti dari gandum yang kasar, wahai orang yang memilih tidur di atas tikar daripada di atas ranjang kasur yang empuk, wahai Rasulullah yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut siksa neraka sa'ir." Hadirin jamaah salat Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia di muka bumi ini, Rasul pilihan, khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan utusan. Kendati pun Allah sangat mengasihinya, tetapi tetap saja beliau juga diwafatkan. Apalagi kita manusia biasa yang penuh salah dan alfa, serta bergelimang dengan lumpur dosa karena selalu durhaka kepada Sang Pencipta. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya, sehingga menjelang wafatnya saja masih saja beliau memikirkan tentang keselamatan umatnya kelak di akhirat. Maka selayaknya lah bagi kita sebagai umatnya harus banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau timpakan, jangan Kau biarkan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau meridhoi dan memenuhi kebutuhan kami tersebut. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أقامها الله ودمها ما دام في السماوات والأرض. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. الصلاة جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجليلنا ومولانا محمد سلم رضي الله تعالى لكل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولولينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا في شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه.